Pemerintah meningkatkan standar gizi dan layanan makanan jemaah haji di Tanah Suci. Sebelum sampai di hadapan jemaah, keamanan dan juga kualitas makanan dipastikan melalui tes rasa secara rutin. Petugas konsumsi melakukan meal test secara rutin di setiap daerah kerja. Proses ini untuk memastikan bahwa makanan yang akan didistribusikan sudah sesuai dengan standar, baik dari segi kualitas ataupun takaran. Setelah dipastikan memenuhi standar, makanan kemudian didistribusikan langsung ke hotel-hotel tempat jemaah menginap. Dalam setiap porsi, komposisi makanan telah ditentukan secara rinci. Nasi ataupun karbohidrat sebanyak 170 gram, lauk pauk 80 gram, sayur 75 gram, dilengkapi dengan buah dan air mineral. Penyusunan para menu ini mengacu pada rekomendasi ahli gizi Kementerian Kesehatan dan akademisi. Tujuannya untuk memastikan kebutuhan energi jemaah tetap terpenuhi selama menjalani rangkaian ibadah. Vitamin ini siang ini menunya jemaah ini pada hari apa ini? Ketika penyusunan menu kita rekomendasi dari gizi Kementerian Kesehatan dan juga dari akademisi dari Poltekpar. Untuk konsumsi lansia sesuai dengan aturan kita berikan sesuai dengan permintaan dari Ketua Kloter begitu. Jadi nanti Ketua Kloter menyampaikan kepada petugas konsumsi di sektor kebutuhannya berapa nanti kita. Lantas pemirsa, bagaimana situasi terkini di Madinah, Arab Saudi? Kita akan langsung perbaharui informasinya bersama dengan rekan jurnalis Berita 1, Agni Raharjo, langsung dari kota Madinah. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Agni. Hingga kini sudah ada berapa banyak total jemaah serta kloter yang telah tiba di Madinah dan seperti apa pula pelayanan yang kemudian didapatkan para jemaah yang baru saja tiba di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Madinah, saudara dan pemirsa Berita 1. Hingga saat ini sudah ada 8 dari 17 kloter yang dijadwalkan yang telah tiba di Madinah melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Selanjutnya, jika ditotal dengan jumlah kehadiran kemarin, maka sudah 23 kloter jemaah haji gelombang pertama yang tiba di Madinah. Selanjutnya, para jemaah haji ini diinapkan di 118 hotel yang ada di kota Madinah selama 9 hari, sebelum diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji. Selama berada di Madinah, jemaah haji mendapatkan pasokan konsumsi atau makanan yang kualitas dan keamanannya diawasi dan dijaga dengan ketat. Setiap hari, jemaah haji mendapatkan 3 kali jatah atau porsi makanan yang langsung diantar oleh pihak dapur penyedia ke hotel tempat jemaah haji menginap. Makanan dipastikan fresh karena pada saat tiba di hotel, suhu makanan tetap dijaga hangat sehingga nantinya pada saat dikonsumsi pasti terasa nikmat dan lezat. Dan juga untuk gramasi, kemudian komposisi dari komponen dari makanan juga diperhatikan dengan sangat detail. Bagaimana jumlah karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk juga diperhatikan dengan detail. Sementara itu ada yang baru dalam penyelenggaraan distribusi konsumsi bagi jemaah haji di tahun 2026 ini, di mana petugas melibatkan teknologi digital dalam distribusi makanan bagi jemaah haji. Contoh praktiknya adalah setiap kepala rombongan yang akan mengambil jatah makanan bagi rombongannya hanya perlu menunjukkan kartu identitas yang nantinya akan di-scan atau dipindai oleh petugas. Dan dari situ akan muncul jumlah anggota rombongan dan kebutuhan porsi makanan yang akan dibagikan. Sehingga dengan adanya data ini tidak akan ada lagi kasus kekurangan ataupun kelebihan makanan bagi jemaah haji. Selain itu, pelibatan teknologi digital ini juga akan mempermudah dan mempersingkat antrean pembagian makanan bagi jemaah. Sementara untuk soal rasa, jemaah haji di Madinah dipastikan akan mendapatkan asupan makanan dengan autentikasi rasa Nusantara, karena sebagian besar bumbu dan rempah-rempahnya dikirim langsung dari tanah air. Sementara untuk lansia, menu yang disediakan oleh petugas menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan permintaan dari lansia itu sendiri.
Dan berikut pernyataan dari Ahmad Sucipto, Jemaah Haji Kloter 1 Palembang, Sumatera Selatan. Kalau menunya sangat enak sekali, Pak. Cocok dengan lidah Indonesia, Pak. Mantap. Cukup nggak Pak porsinya? Wah, cukup sekali, Pak. Ini udah makanan keberapa, Pak? Ini makanan keempat sekarang, Pak. Sejauh ini dengan menu-menu yang sudah ada, seperti apa Pak? Enak semua, Pak. Nggak ada komplain. Nggak ada komplain. Semuanya jos habis semua, Pak. Ada pengen nggak Pak? Ada menu yang Bapak pengen ini untuk disiapin gitu misalnya? Kalau kita nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting. Ya Soza, saat ini cuaca di Madinah cukup terik, terutama di siang hari. Seperti yang Anda dan pemirsa bisa lihat di belakang saya, matahari bersinar cukup terik dan angin bertiup kencang dengan kering, dengan kondisi cuaca yang kering. Dan hal ini tentunya akan berakibat mudah sekali jemaah haji yang beraktivitas di luar ruangan mengalami dehidrasi. Karenanya kami terus mengimbau para jemaah untuk banyak mengonsumsi air putih, setidaknya 1 gelas dalam 30 menit. Sementara itu, bagi jemaah yang akan beraktivitas di luar ruangan, diimbau mengenakan topi, payung, ataupun kacamata untuk menghindari paparan langsung sinar matahari yang merugikan kesehatan. Soza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Ani Raharjo untuk laporan langsung Anda. Jaga terus kesehatan dan keselamatan. Selamat kembali bertugas.